Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Radio Yendra Radio Institute kembali melaporkan dari Radio Institute untuk membahas suatu bukti validitas model peluang logarithmic Lomax-Rayleigh distribution. Model peluang ini telah kita bahas codingnya, apa itu model peluang logarithmic Lomax-Rayleigh distribution ini sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan kita sudah sampai kepada menghasilkan coding yang dapat digunakan oleh para mahasiswa ataupun peneliti. Nah, kali ini hal terpenting adalah kita coba lihat bagaimana validitas model peluang ini. Terutama yang kita bincangkan adalah apakah integral fungsi densitas untuk logarithmic Lomax-Rayleigh distribution ini adalah satu. Nah, itu yang paling penting. Sebagai rujukan, ini jurnalnya sudah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk ke radioinstitute.com. Riset artikelnya bagus sekali, terbit di Juli 2026. Oke, kita coba langsung saja kita bahas bagaimana memperlihatkan integral dari fungsi densitas ini bernilai satu. Ini yang paling penting. Walaupun ada satu lagi bahwa setiap untuk X besar dari 0 yang kita masukkan, untuk setiap X besar dari 0, untuk setiap X yang kita berikan itu peluangnya atau Fx-nya itu besar sama dengan 0. Itu sudah kita pahami sebelumnya melalui teoretikal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menunjukkan integralnya bernilai satu. Nah, ini yang paling penting. Oke, kita lihat saja. Nah, kita akan membuktikan bahwa integral dari 0 sampai T hingga fungsi densitas logarithmic Lomax-Rayleigh distribution itu adalah satu. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, seperti apa fungsi densitasnya, ini dia di fungsi densitas dari logarithmic Lomax-Rayleigh, di mana Fr kecil atau baseline-nya ini adalah fungsi densitas dari Rayleigh distribution, sedangkan Fr besar ini adalah kumulatifnya, kumulatif dari fungsi Rayleigh distribution. Ini dia. Nah, seterusnya kita akan coba lanjutkan integral. Yang paling penting, integral kita akan coba lihat. Integralnya harus bernilai satu. Oke, integral dari 0 sampai T hingga. Ada yang perlu kita pastikan terlebih dahulu, turunan dari kumulatif baseline ini harus sama dengan fungsi densitas. Jadi selama kumulatif baseline itu hasilnya adalah turunan dari kumulatif baseline, hasilnya fungsi densitas, ini membuka peluang untuk dapat dirubah-rubah fungsi densitasnya. Tidak hanya Rayleigh saja, tetapi fungsi densitas yang selagi turunan kumulatifnya adalah fungsi densitasnya. Dan yang pasti integral fungsi densitas ini wajib ya. Yang Fr-nya ini, nah ini Fr-nya ini wajib ini satu. Ini fungsi densitas 0 sampai T hingga fungsi densitasnya harus satu. Oke, ini sudah kita ketahui, mudah membuktikannya. Integralkan saja ini dari 0 sampai T hingga satu. Selagi dapat kita tunjukkan kumulatif baseline itu adalah fungsi densitas dan integral fungsi densitas itu satu, maka membuka peluang bahwa apapun fungsi densitas yang digunakan kepada logarithmic Lomax family generation ini, maksudnya Fr ini tidak harus Rayleigh saja, boleh W, boleh gamma dan seterusnya. Maka akan kesempatan peluang untuk dapat digunakan. Jadi kita akan buktikan integralnya ini adalah satu. Oke, kita coba mulai integral. Yang pertama yang harus kita pahami adalah permisalan U sama dengan kumulatif dari baseline. Nah, kalau U kumulatif dari baseline, tentu batasnya itu berubah.
Pertama X, kedua U. Nah, sekarang kita coba. Kalau X sama dengan 0, nah ini kalau untuk X sama dengan 0, maka U-nya masukkan saja 1 kurang eksponen 0. Nah, X ini kan 0, jadi eksponen 0 lah dia. 1 kurang 1, 0. Jadi kalau X sama dengan 0, U-nya juga 0. Kalau X sama dengan T indah, masukkan saja 1 kurang eksponen min T indah. Nah, ini dia. Eksponen min T indah itu kan 0. Jadi 1 kurang 0, 1. Jadi kalau dia X menuju T indah, U-nya adalah 1. Oke, jadi U adalah FRX. Ingat, FRX itu adalah kumulatif baseline-nya. Nah, integral kita berubah. Kalau tadi integral kita adalah dalam batas X 0 tak hingga, sekarang dalam batas U 0 sampai 1. Tentu dengan perubahan U-nya sama dengan FRX, DU-nya fungsi densitas dikali dx. Jadi kalau Anda lihat sebelumnya, nah ini fungsi densitas kita, yang FRX dx ini menjadi DU. Nah ini dia. Yang F besarnya itu menjadi U. Batasnya itu berubah jadi 0 sampai 1 sehingga integralnya itu adalah ini. Nah ini dalam U. Oke, dah paham tuh. Oke, dah paham, jelas. Lalu kita gunakan transformasi kedua. Kita ambil P sama dengan beta kurang ln 0. Nah, yang di dalam ini beta kurang ln 0 kita anggap sebagai T. Turunkan dt sama dengan min seper UDU minus dt. Nah, batasnya kita ganti lagi. Kalau dalam U tadi adalah 0 sampai 1, kalau U tadi 0 sampai 1, sekarang dalam T. Jadi kalau U-nya sama dengan 0, T-nya itu masukkan saja, berarti beta kurang ln 0. Nah, ini dia. Nih, beta ln 0. Nah, ini hasilnya. Kalau U-nya 0, maka T-nya itu menjadi tak hingga. Oke, jadi kalau U-nya sama dengan 1, masukkan saja U sama dengan 1, ln 0, 1, beta. Jadi batasnya itu beta tak hingga. Nah, ini kan terbalik nih beta tak hingga. Tapi kita ingat tadi, kita ketahui ada minus dt. Seper UDU itu minus dt. Nah, untuk mempositifkannya tinggal balikkan saja batas. Beta tak hingga. Nah, ini dia. Beta tak hingga. Oke. Jadi sekarang dalam T, integral kita menjadi beta tak hingga T dalam T. Tadi dalam U, sekarang dalam T. Ya, itu mudah-mudah. Tinggal ganti-ganti saja. Seper UDU itu ganti dengan min dt. Ya, ini kan ada nih. 1 per U DU itu menjadi min dt. Itu dia. Ini adalah min U konstan tarik keluar. Nah, jadi inilah dia nih konstan tarik keluar, min dt dan seterusnya. Setelah kita ganti U ke T, batasnya dari beta hingga tak hingga. Nah, ini integralkan seperti biasa saja. Ini integralnya nih. Ini kalkulus biasa, integralkan dalam dulu. Nah, ini integral biasa saja ini. Oke, ini tadi konstan masih ada, keluarkan konstannya, ini integralnya, masukkan batasnya. Nah, ini jadi integralnya itu hal sendiri ini dia. Alfa beta berpangkat alfa seper A beta min alfa. Nah, ini alfanya habis. Beta alfa kali beta minus alfa, ya 1 dong. Nih, jadi integralnya terbukti bahwa untuk fungsi densitas peluang logaritmik log relax dari 0 sampai ke hingga itu menghasilkan integral 1. Nah, ini bukan kaleng-kaleng membuktikannya, beberapa kali permisalahan dan dari U berubah menjadi T. Nah, itu dia. Ada 2 kali permisalan yang kita lakukan. Jadi untuk membuktikan integral dari
fungsi densitas logaritmik Lombak Rayleigh distribution ini menjadi satu. Kita hanya perlu memahami theoretical kalkulus, terutama kalkulus tentang integral itu di kalkulus 2. Sifat-sifat integral itu harus jelas bagaimana terjadi perubahan batas dan seterusnya. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Kita sudah bisa memperlihatkan sebelumnya bagaimana coding R, membahas data, oke. Lalu teoretikal kita bahas. Nah, sekarang kita coba lihat apakah bukti ini memang valid atau tidak, telah kita buktikan. Ada satu yang menarik tadi yang kita bahas. Jika kita bisa dapat tahu hubungan antara urutan dari kumulatif itu adalah fungsi densitas, yang mana fungsi densitas tadi integralnya wajib 1, maka ini membuka peluang untuk digunakannya baseline yang lain. Kalau dalam theoretical ini baseline-nya kan Rayleigh, ini fungsi densitas Rayleigh, ini baseline-nya. Dan ini kumulatif Rayleigh. Kita bisa ganti dengan hal yang lain, seperti kita ganti dengan model peluang yang satu parameter karya Rado Institute, ada kita sebut dengan Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya rasa Rado Indra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.